Bayangkan ada dua truk besar yang sedang melaju kencang di jalan raya. Tapi tiba-tiba, seseorang melompat dari satu truk ke truk lainnya. Ini bukan adegan film aksi, tapi analogi dari strategi trading dan investasi yang dikenal sebagai strategi bajing loncat. Di dunia kripto yang bergerak cepat, kadang kita tidak bisa selalu duduk santai menunggu satu aset naik. Ada kalanya, strategi terbaik adalah lompat dari satu peluang ke peluang lain dengan presisi dan analisa, bukan dengan spekulasi buta. Strategi ini dikenal dengan nama yang unik. Dinamakan demikian karena terinspirasi dari perilaku bajing yang gesit berpindah dari satu pohon ke pohon lain untuk mencari buah terbaik. Begitu pula kita dalam dunia aset digital. Secara definisi, strategi bajing loncat adalah pendekatan agresif dalam berinvestasi atau trading, di mana investor mencari aset-aset yang sedang mengalami lonjakan baik karena hype, momentum, atau volume besar, lalu ikut loncat masuk sebelum tren itu mencapai puncaknya. Tujuannya sederhana, ikut momentum naik, lalu keluar sebelum terlambat. Ini bukan strategi untuk semua orang. Strategi ini sangat cocok untuk mereka yang aktif memantau pasar, mampu membaca chart, volume, serta tren sosial media. Dan yang paling penting, berani ambil keputusan cepat, tapi tetap berdasarkan data. Strategi ini biasanya dilakukan saat ada token yang tiba-tiba top gainer dalam 24 jam. Saat ada narrative baru, misalnya artificial intelligence, real-world assets, zero knowledge, atau social fee. Saat ada hype besar di media sosial, misalnya token yang baru, di-shield oleh influencer besar atau platform besar. Tapi ingat, strategi ini bukan tanpa risiko. Ibarat melompat dari truk ke truk, salah timing sedikit bisa jatuh dan rugi besar. Karena itu, kita perlu memahami elemen-elemen penting dalam strategi ini. Simbol orang yang melompat dari truk pertama ke truk kedua menggambarkan inti dari strategi ini. Pindah posisi dari satu aset ke aset lain yang lebih potensial dalam jangka pendek. Truk pertama adalah aset yang sudah kehabisan momentum. Orang yang melompat adalah kita, para trader atau investor, opportunis. Truk kedua adalah aset dengan potensi lonjakan berikutnya. Tapi, kapan kita tahu? Kapan harus loncat? Dan kemana harus loncat? Disinilah pentingnya dua indikator utama, liquidity dan hype. Dua hal inilah yang akan jadi bahan bakar truk. Kedua, melaju lebih cepat. Tanpa liquidity dan tanpa hype, truk itu bisa mogok di tengah jalan dan kita terjebak dalam rugi. Dalam strategi bajing loncat, dua faktor utama yang harus diperhatikan adalah liquidity dan hype. Keduanya adalah sinyal penting untuk mengetahui apakah sebuah token memiliki potensi meledak dalam waktu singkat atau justru jebakan FOMO. Apa itu liquidity? Liquidity atau liquiditas adalah ukuran seberapa mudah sebuah aset diperdagangkan tanpa mengubah harganya secara signifikan. Dalam konteks trading harian atau short-term swing, liquidity bisa diterjemahkan sebagai volume transaksi yang besar dalam waktu singkat. Semakin tinggi liquidity, semakin mudah kita beli dan jual tanpa slippage besar. Semakin valid pergerakan harga yang terjadi, semakin aman kita keluar masuk posisi tanpa kesulitan. Cara cek liquidity, gunakan volume harian di exchange. Cek juga di platform third party, seperti DEX Screener atau Queenless. Kemudian, apa itu hype? Kalau liquidity adalah darahnya, maka hype adalah nafas dan energi dari sebuah token. Hype bisa datang dari naratif besar, misalnya Bitcoin ETF, Artificial Intelligence, Narrative Ethereum, Upgrade. Influencer kripto besar membahasnya, trending di Twitter, Telegram, atau Farcaster. Ada event besar seperti listing, airdrop, atau integrasi. Ada platform seperti CrowdSense yang bisa mendeteksi percakapan sosial media sejak awal. Platform seperti ini digunakan oleh trader profesional untuk mendeteksi token yang sedang banyak dibahas, bahkan sebelum naik harga signifikan. Intinya, jangan asal loncat ke truk yang tidak ada bensin dan tidak ada arah. Kedua faktor ini harus muncul bersamaan agar strategi bajing loncat bisa berhasil. Setelah memahami pentingnya liquidity dalam strategi bajing loncat, mari kita bahas lebih dalam. Apa sih sebenarnya liquidity itu dalam dunia kripto? Liquidity menggambarkan seberapa banyak aset tersebut diperdagangkan. Artinya, apakah banyak orang yang jual beli aset itu dalam satu periode tertentu? Makin tinggi volume transaksi, makin tinggi liquidity. Kenapa penting? Karena liquidity adalah tanda kehidupan sebuah aset. Kalau volumenya kecil, seperti token yang sepi peminat, maka loncatan harganya mudah dimanipulasi dan kita bisa terjebak dalam ilusi kenaikan harga. Sedangkan aset yang liquid menunjukkan ada banyak partisipan di pasar. Kalau kita beli hari ini dan ingin jual dalam waktu singkat,
pasti ada pembeli. Dalam strategi bajing loncat, kita butuh likuiditas tinggi agar bisa masuk dan keluar dengan cepat tanpa kena slippage besar. Ibaratnya seperti pasar. Kalau rame, banyak pembeli dan penjual, harga jadi adil. Kalau sepi, harga bisa di markup seenaknya. Melihat liquidity, tidak bisa hanya pakai feeling. Kita butuh data objektif. Berikut beberapa cara untuk mengecek apakah sebuah aset memiliki liquidity yang cukup. Pertama, volume on exchange. Masuk ke CoinMarketCap atau CoinJC. Lalu cari token yang ingin kamu analisis. Cek bagian volume 24H. Ini menunjukkan berapa banyak transaksi yang terjadi selama 24 jam terakhir. Semakin tinggi volumenya, maka semakin baik untuk strategi bajing loncat. Kita juga bisa lihat exchange mana yang menyumbang volume terbanyak. Kalau berasal dari exchange besar seperti Binance, OKX, atau Coinbase, itu pertanda volumenya organik. Tapi kalau volume besar hanya di exchange kecil atau DEX, obscure, hati-hati, bisa saja manipulasi. Boat. Yang kedua, volume on crypto third-party tools. Untuk token decentralized finance atau yang baru launching, kamu bisa pakai DEX Screener untuk melihat volume dan liquidity pool dari token di DEX seperti Uniswap, PancakeSwap, dan lain-lain. DEXTools untuk melihat live trade dan big buys atau sell. Gunakan juga Coinless atau Coinless untuk data derivatif dan funding rate. Semua alat ini membantu kamu menilai apakah token itu hanya naik sesaat atau memang punya support volume yang solid. Setelah tahu cara mengecek liquidity dan hype, sekarang waktunya kita bahas bagaimana cara memanfaatkan strategi bajing loncat di top gainer. Kamu pasti sering lihat di CoinMarketCap atau CoinGecko. Ada daftar token yang naik paling tinggi dalam 24 jam. Ini disebut top gainer. Tapi jangan langsung FOMO. Strategi yang benar adalah sebagai berikut. Cek volume dan chart. Jangan hanya lihat persentase kenaikan. Lihat juga volumenya. Apakah naiknya karena volume tinggi atau hanya spike sesaat karena market maker? Periksa hype di sosmed. Cek apakah token tersebut sedang ramai dibahas di Twitter, Farcaster, Telegram, atau Discord. Gunakan tools seperti CrowdSense atau Lunar Cross. Masuk setelah koreksi. Token yang naik tajam biasanya akan retrace dulu sebelum naik lagi. Jangan masuk saat candle naik terus-menerus. Ini berbahaya. Banyak trader pemula yang FOMO saat token naik 80% dan akhir nyangkut saat turun 40% keesokan harinya. Padahal kalau tunggu retracement 20% dan masuk di situ, potensi profit jauh lebih aman. Jadi, strategi bajing loncat bukan asal masuk ke token yang naik paling banyak, tapi cari token yang baru mulai naik, punya volume besar, dan hype yang baru tumbuh lalu masuk saat retracement. Ini poin yang sangat penting dan sering diabaikan. Tetap tunggu retracement. Retracement adalah koreksi kecil atau penurunan harga dalam tren naik. Dalam strategi bajing loncat, retracement adalah momen terbaik untuk masuk posisi. Karena harganya lebih rendah dari puncak, risiko rugi lebih kecil, dan biasanya menjadi pijakan untuk naik berikutnya. Gambar ini menggambarkan pola umum. P adalah primary. S adalah secondary. Setelah harga turun dari S dan kembali ke P, itulah saat terbaik untuk loncat masuk. Dengan menunggu retracement, kita tidak ikut FOMO di puncak, melainkan masuk saat harga diskon, tapi tren masih berlanjut. Ingat, dalam dunia kripto, sabar bukan berarti pasif, tapi strategi. Trader cerdas tidak mengejar candle, tapi menunggu posisi terbaik. Mari kita lihat contoh nyata dari token. Dia salah satu altcoin yang sempat hype akhir 2023 hingga awal ke 2024. Kita bisa lihat di grafik ini, pola SPSP terlihat sangat jelas. Trader FOMO masuk saat harga sudah tinggi. Padahal kalau sabar menunggu retracement, mereka bisa masuk di harga lebih rendah, mendapat risk to reward yang jauh lebih ideal, dan menghindari potensi nyangkut di puncak yang sedang retrace. Inilah yang disebut dengan chasing retracement, mengejar candle yang sudah naik terlalu jauh tanpa menunggu koreksi. Bisa jadi, harga TIA masih naik setelah itu. Tapi masuk di puncak, membuat kamu harus tahan floating loss dulu, atau malah cut loss karena panik. Strategi bajing loncat bukan asal loncat saat semua orang berteriak to the moon, tapi menunggu saat yang lain kelelahan, dan kamu melompat saat momentumnya siap bangkit lagi. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus tunggu retracement? Kenapa nggak langsung masuk aja kalau yakin harganya bakal naik? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak bisa melawan market structure. Dalam setiap tren naik, market selalu bergerak dalam gelombang. Naik, koreksi, naik lagi. Tanpa retracement, harga akan kehabisan tenaga. Ibarat naik tangga, kita butuh berhenti sebentar sebelum lanjut naik lagi. Kalau kamu masuk saat market terlalu tinggi,
Kamu masuk di saat buyer sudah capek, rentan kena distribusi, dan harus berharap retracement-nya nggak terlalu dalam, supaya kamu nggak cut loss duluan. Menunggu retracement, artinya kamu masuk saat harga sedang diskon, punya potensi upside lebih besar, dan risk lebih kecil. Ini disebut entry yang optimal. Dalam strategi bajing loncat, retracement adalah landasan pacu sebelum take off. Jangan lompat dari pohon ke pohon yang sudah miring, lompatlah saat batangnya kuat. Untuk sukses menjalankan strategi bajing loncat, kamu juga harus paham dua cara berpikir. Trader dan investor. Perspektif trader fokus pada pergerakan harga jangka pendek. Sering keluar masuk posisi. Butuh strategi tajam seperti pakai stop loss, don't take profit. Emosi lebih terlibat karena semua bergerak cepat. Perspektif investor fokus jangka panjang. Bisa tahan 6 bulan, 1 tahun, bahkan lebih. Tidak terlalu peduli koreksi kecil selama thesis fundamental masih valid. Melihat retracement sebagai peluang untuk accumulate lebih banyak. Dalam strategi bajing loncat, kita lebih dekat dengan mindset trader opportunistic yang memanfaatkan momentum, tapi tetap memakai prinsip risk management ala investor. Trader akan cari entry saat harga retrace 20%, TP 30-50. Investor akan hold terus sampai project benar-benar deliver dan naik berkali-kali lipat. Jadi kamu harus tahu posisi kamu. Apakah kamu loncat untuk cepat cabut atau loncat untuk menetap? Ini adalah pelajaran penting yang sering dilewatkan. Semakin besar kamu rugi, semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan untuk balik modal. Misalnya, kamu rugi 50%. Dari $100 jadi $50. Supaya balik ke $100, kamu harus naik 100%, bukan 50%. Semakin dalam kamu terjebak, semakin berat jalan keluar. Itulah kenapa masuk di harga yang salah bisa jadi bencana besar. Strategi bajing loncat bukan sekadar cari koin yang naik, tapi cari entry point terbaik untuk meminimalkan loss dan memaksimalkan reward. Prinsip dasarnya, jangan kejar candle yang sudah tinggi. Jangan ikut hype tanpa data, dan jangan biarkan loss membesar tanpa rencana pemulihan. Trading yang baik bukan soal seberapa sering kamu menang, tapi seberapa kecil kamu kalah saat salah prediksi. Salah satu alasan utama kenapa kita harus menunggu retracement adalah karena kita bisa mendapatkan lebih banyak koin dengan modal yang sama. Contoh sederhana, kamu punya $100. Kalau kamu beli saat harga koin $1, kamu dapat 100 koin. Tapi, kalau kamu sabar menunggu, harga retrace ke $0,5. Dengan modal yang sama, kamu dapat 200 koin. Semakin murah kamu beli, semakin besar potensi keuntungan saat harga naik. Jadi jangan terburu-buru beli hanya karena takut ketinggalan. Justru kalau kamu sabar tunggu retracement, kamu dapat entry lebih baik, dapat jumlah koin lebih banyak, dan bisa TP sebagian. Sisanya disimpan jadi free position, alias main pakai profit. Inilah kekuatan strategi bajing loncat yang disiplin. Bukan hanya ikut naik, tapi lompat ke pohon yang buahnya paling lebat. Strategi bajing loncat sangat erat kaitannya dengan hype. Kenapa? Karena hype adalah sinyal awal adanya pergerakan besar. Saat banyak orang membicarakan sebuah koin di Twitter, Discord, Telegram, atau TikTok, biasanya ada potensi naik karena banyak yang FOMO. Volume transaksi meningkat drastis. Dan project tersebut sedang ada event, listing, atau narrative baru. Dalam konteks ini, hype adalah truk besar yang sedang melaju, dan strategi bajing loncat adalah lompat ke truk yang tepat di waktu yang tepat. Tapi ingat, bukan semua hype bisa dimasuki. Hype bukan berarti kamu langsung beli saat semua orang bicara. Justru itu biasanya sinyal market sudah terlalu panas. Maka, yang kamu tunggu adalah identifikasi bahwa koin tersebut sedang ramai. Tunggu retracement saat market cooling down, lalu baru lompat masuk dengan risiko yang terkendali. Bagaimana cara kita tahu sebuah koin sedang hype lebih awal? Salah satu tools yang bisa kamu gunakan adalah CrowdSense Platform Analytic yang memfilter data sosial media untuk menemukan event lebih awal, mengukur sentimen publik, menyaring trending topics yang belum muncul di chart. Dengan tools seperti ini, kamu bisa melihat token yang mulai ramai diperbincangkan, melihat lonjakan volume percakapan, dan mengantisipasi potensi lonjakan harga bahkan sebelum candle besar pertama muncul. Inilah kekuatan strategi bajing loncat berbasis data. Lompat saat batangnya belum rapuh. Masuk saat orang baru mulai bisik-bisik, bukan teriak-teriak. Dan keluar sebelum kerumunan jadi penuh sesak. CrowdSense bukan satu-satunya tools. Kamu juga bisa pakai Lunar Crush untuk social sentiment dan bahkan TweetDeck atau Telegram Scanner Bot. Jangan cuma lompat ikut rame. Lompatlah karena kamu tahu siapa yang mengemudi truk hype-nya.